Harga minyak ditutup melemah pada perdagangan di hari Kamis seiring Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong Ukraina untuk menerima perjanjian damai dengan Rusia guna mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun. Harga minyak mentah berjangka jenis Brent untuk kontrak pengiriman Januari 2026 ditutup melemah 0,2% menjadi 63,38 dolar Amerika per barrel dan harga minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate untuk kontrak pengiriman Desember 2025 ditutup turun 0,5% ke level 59,14 dolar per barrel. Harga minyak sempat menguat di awal sesi, terdorong laporan penurunan stok minyak mentah Amerika yang lebih besar dari perkiraan. Di sisi lain, proposal perdamaian Amerika Serikat dan Rusia memuat konsesi wilayah Ukraina kepada Rusia serta pengurangan kekuatan militer Kiev, dua hal yang sebelumnya ditolak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Namun pada hari Kamis Zelensky menyatakan akan mempelajari proposal tersebut dan berkonsultasi dengan Amerika Serikat mengenai rencana ini. Selanjutnya, pemirsa, dari bursa global, bursa saham Wall Street yang berbalik melemah tajam pada perdagangan di hari Kamis setelah rally di awal perdagangan seiring penguatan sektor teknologi yang dipicu kinerja Nvidia dan data ketenagakerjaan Amerika Serikat kembali mengaburkan prospek pasar tenaga kerja. Di perdagangan kemarin di hari Kamis, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup merosot 0,84% menjadi 45.752, S&P 500 turun 1,56% ke level 6.538 dan Nasdaq Composite anjlok 2,15% ke posisi 22.078. Sementara itu dari Eropa, bursa ekuitas Eropa menguat terdorong laporan keuangan Nvidia yang kembali menenangkan kekhawatiran tentang potensi gelembung kecerdasan buatan. Namun sebagian kenaikan terpangkas menjelang akhir sesi karena ketidakpastian terkait dengan arah kebijakan moneter Amerika Serikat. Indeks Stoxx 600 ditutup naik 0,4% ke level 563,94. DAX Jerman menguat 0,5% ke posisi 23.278, FTSE 100 Inggris meningkat 0,21% ke posisi 9.527. Pemirsa, PT TBS Energi Utama Tbk sedang melakukan ekspansi portofolio di sektor pembangkit listrik energi bersih. Ya, dalam jangka panjang perseroan membidik pasar ekspor listrik ke Singapura. Adapun dua proyek terbaru di dalam pipeline perseroan adalah proyek pembangkit listrik Telaga Bayu di Nusa Tenggara Timur yang sedang menunggu tender dibuka dan pembangkit listrik tenaga surya terapung di Batam yang saat ini dalam tahap konstruksi. Proyek PLTB di NTT tersebut akan digarap anak usaha Toba yaitu PT Bayu Alam Sejahtera, sedangkan proyek PLTS terapung di Batam yang saat ini dalam tahap konstruksi memiliki kapasitas terpasang 46 MW peak dan jangka waktu perjanjian jual beli listrik dengan PLN selama 25 tahun. Proyek ini targetkan beroperasi komersil penuh dan terintegrasi ke jaringan listrik nasional pada kuartal 4 tahun ini sejalan dengan ekspansi yang dilakukan perseroan menargetkan kapasitas pembangkit listrik energi bersih sebesar 594 MW pada tahun 2030. Emiten pengelola Pizza Hut PT Sari Melati Kencana Tbk atau PZZA menyatakan optimisme terhadap tahun 2026. Ya, proyeksi kinerja disebut akan melebihi target pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Direktur PZZA Boy Aditya Lukito menyampaikan bahwa prospek pertumbuhan perusahaan di 2026 masih bergantung pada kondisi ekonomi nasional yang dinamis. Kendati demikian, PZZA memandang tahun depan secara positif seiring target pemerintah yang memproyeksi pertumbuhan ekonomi di level 5,3 hingga 5,4%. PZZA menargetkan pertumbuhan di atas angka tersebut. Optimisme PZZA menguat berkat momentum pertumbuhan sepanjang tahun ini yang didukung strategi efisiensi serta pembiayaan ekspansi dari modal internal. Perusahaan menegaskan seluruh penghematan operasional akan kembali direinvestasikan untuk memperkuat aset perusahaan. Saat ini PZZA mengoperasikan hampir 600 gerai di 36 provinsi.
PZZA fokus melanjutkan program renovasi gerai sebagai strategi utama ekspansi. Setelah sempat tertunda pada masa pandemi, program renovasi kembali digencarkan sejak 2023 dengan progres yang terus meningkat hingga 2025. Pada 2026, perusahaan menargetkan renovasi yang lebih agresif agar mendorong kenyamanan konsumen dan meningkatkan kunjungan. Posisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga 31 Oktober 2025 mengalami defisit hingga 479,7 triliun rupiah. Ya, posisi tersebut setara dengan 2,02% terhadap produk domestik bruto. Dalam konferensi pers APBN Kita Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengungkapkan posisi anggaran pendapatan dan belanja negara hingga 31 Oktober 2025 mengalami defisit alias tekor sebesar 479,7 triliun rupiah atau setara dengan 2,02% terhadap PDB. Defisit APBN tersebut berarti pendapatan negara lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran atau belanja negara. Tercatat, pendapatan negara hingga 31 Oktober 2025 mencapai 2.113,3 triliun rupiah atau 73,7%. Sedangkan belanja negara terrealisasi sebesar 2.593 triliun atau 73,5% dari outlook. Menurut Purbaya, posisi angka defisit APBN 479,7 triliun rupiah tersebut masih berada dalam batas aman dan terkendali. Defisit APBN per 31 Oktober 2025 tercatat sebesar 479,7 triliun rupiah atau sebesar 2,02% dari PDB. Angka defisit ini berada dalam Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% pada November 2025. Langkah ini dinilai masih sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkuat kebijakan makroprudensial. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan penahanan suku bunga 4,74% ini merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Peri mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut juga bertujuan menarik aliran investasi portofolio asing sekaligus memastikan efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh sebelumnya. Selain kebijakan moneter, Bank Indonesia turut memperkuat pelonggaran makroprudensial melalui peningkatan efektivitas penyaluran likuiditas kepada perbankan guna mendorong ekspansi kredit ke sektor prioritas. Kedepan, Bank Indonesia terus mengkaji ruang penurunan suku bunga dengan mempertimbangkan proyeksi inflasi 2025 sampai 2026 yang berada pada kisaran 2,5% plus minus 1%. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 dan 19 November 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,5%. Pemirsa, Indonesia hadir dalam The First Future Investment and Trade Partnership Ministerial Meeting di Singapura. Pertemuan tingkat Menteri Perekonomian menjadi forum perdana yang mempertemukan negara-negara mitra untuk merumuskan strategi bersama dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mewakili Indonesia hadir dalam forum The First Future Investment and Trade Partnership Ministerial Meeting di Singapura. Forum yang dibentuk 2 bulan lalu ini bertujuan memperkuat arus perdagangan dan investasi melalui prinsip keterbukaan, ketahanan, dan inovasi. Dalam forum ini, Indonesia menegaskan komitmen untuk memperkuat perdagangan internasional, memperdalam integrasi rantai pasok, serta mempercepat transformasi digital. Melalui forum internasional tersebut, Indonesia menegaskan perannya dalam mendorong transformasi ekonomi regional dan global. Sementara itu, Future Investment and Trade atau FIT merupakan platform kolaboratif yang penting dalam perkuat koordinasi lintas negara, terutama dalam memetakan risiko, menyempurnakan regulasi, dan menciptakan stabilitas. Pada kesempatan yang sama, Menko Erlangga juga melakukan pertemuan bilateral dengan Minister for Trade and Industry Singapura, Gan Kim Yong.
Pertemuan bilateral ini untuk membahas penguatan kerjasama ekonomi, integrasi kawasan, dan peluang kolaborasi strategis di tengah dinamika perdagangan global dan ekonomi digital. Selain itu, pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk terus mempererat kemitraan strategis, di mana Indonesia dan Singapura sepakat untuk membuka arsitektur ekonomi digital di kawasan melalui prinsip-prinsip pasar perdagangan digital yang lebih komprehensif. Dari Jakarta, Adex Channel.